Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, Mas Bakti. Sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 PTIK Komce. Kami pada kesempatan kali ini akan membahas materi dengan tema Information Society dan Konvergensi Media. Nah, perkenalkan sebelumnya, nama saya Anindita Nashwa Kurniawan dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Rishokwin Sirisnandar. Perkenalkan, nama saya Medina Putri Saramita. Perkenalkan, nama saya Fadilah Hafsyah Aprilia. Perkenalkan, nama saya Gloria Nazaro. Dan yang terakhir, perkenalkan, nama saya Syifa Salma Dina Agustina. Baik, itu dia perkenalan dari anggota pada kelompok 1 Komce. Selanjutnya, kita akan langsung membahas mengenai Information Society dan Konvergensi Media. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai Information Society. Apa sih Information Society itu? Sebelumnya, peradaban manusia ini kan sudah berjalan sejak lama dan berkembang dengan sangatlah cepat. Dari mulai masyarakat primitif, di mana masyarakat primitif ini masih memakai sistem barter ya. Barang ditukar dengan barang, lalu jasa ditukar dengan jasa, lalu lanjut ke masyarakat agraris, masyarakat industri, hingga sekarang disebut dengan masyarakat informasi atau yang tadi sudah disebut di tema yaitu Information Society. Nah, Information Society adalah keadaan masyarakat di mana produksi informasi, pertukaran, penggunaan, dan manipulasi informasi adalah kegiatan utama masyarakat dalam aktivitas ekonomi, politik, maupun budaya. Jadi ibaratnya informasi ini adalah motor utama. Kalau nggak ada informasi, maka aspek-aspek tadi terganggu dalam era ini. Maka disebut dengan era informasi society atau information society. Nah, ada 3 ciri utama dari information society atau masyarakat informasi. Yang pertama, kebutuhan informasinya tinggi. Karena tadi kita sudah membahas bahwa banyak aspek yang dipengaruhi oleh informasi, maka masyarakat sekarang ini memiliki kebutuhan informasi yang lebih tinggi dibanding dengan masyarakat-masyarakat sebelumnya. Yang kedua, penggunaan teknologi informasi untuk kegiatan baik sosial, edukasi maupun bisnis. Nah, jadi karena kita banyak pertukaran informasi, kita memerlukan juga teknologi yang mumpuni untuk mewadahi pertukaran informasi tersebut. Makanya di sini kita banyak sekali penggunaan teknologi informasi untuk kegiatan sosial, edukasi, bisnis, semuanya memakai yang namanya teknologi informasi. Dan yang ketiga, kita juga memiliki kemampuan yang tinggi untuk bertukar informasi secara cepat walaupun dalam jarak jauh. Dan ini akan berhubungan erat juga dengan yang namanya ICTs atau New Information and Communication Technologies, di mana ICTs ini adalah teknologi yang mewadahi tadi pertukaran informasi yang dilakukan masyarakat informasi dan akan dibahas lebih lanjut di konvergensi media pada pembahasan berikutnya. Yang kedua, ada perubahan yang terjadi di masyarakat era Information Society. Yang pertama, di era Information Society ini, informasi menjadi bernilai dan bisa diperjualbelikan karena sebelum itu yang bernilai hanyalah barang dan jasa. Yang kedua, teknologi membantu kita untuk menciptakan koneksi-koneksi baru dengan lebih cepat. Hal ini dapat dilihat dari produktivitas masyarakat yang sudah berada pada tahap masyarakat informasi, di mana masyarakatnya cenderung sudah mampu mengembangkan dirinya dan menciptakan inovasi-inovasi baru untuk menunjang kehidupan. Nah, keunggulan dari Information Society itu ada apa aja sih? Nah, yang pertama itu keunggulannya yaitu membuat komunikasi kita menjadi lebih cepat, terutama pada jarak jauh. Yang kedua, kualitas pendidikan menjadi meningkat melalui adanya kursus online. Dan yang ketiga, kita menjadi lebih mudah mengakses informasi melalui website atau seperti YouTube. Nah, dan yang keempat itu adanya desentralisasi dengan otonomi daerah. Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat nasional kepada pemerintah lokal. Nah, otonomi daerah sendiri, kewenangan di setiap daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingannya itu sesuai dengan aspirasi dan keputusannya. Terus, yang kelima itu menjadi terbuka dengan sikap kritis dan tidak a priori. A priori adalah seseorang berasumsi terhadap sesuatu sebelum orang tersebut melakukan atau bertemu dengan sebuah pengalaman dan akhirnya mengambil kesimpulan. Dan yang keenam itu bersikap lebih demokratis dibandingkan masyarakat industri. Dan yang terakhir, lapangan pekerjaan berbasis ilmu pengetahuan, otomatisasi, pemecahan masalah, dan inovasi menjadi meningkat. Nah, sekarang ada konvergensi media.
Apa sih konvergensi media itu? Konvergensi media menurut Preston tahun 2001 adalah proses penggabungan berbagai media massa dan teknologi informasi ke dalam satu perangkat teknologi yang semakin memudahkan pemiliknya untuk mengakses berbagai informasi dan juga tayangan. Nah, konvergensi media ini membentuk media baru, dan media baru itu terbentuk dari interaksi antara media dengan manusia, komputer, dan juga internet. Nah, di slide terdapat data jumlah pengguna internet di Indonesia dari tahun 1998 hingga 2023, di mana grafiknya ini terus bertambah dan meningkat sangat pesat. Nah, tingginya jumlah pengguna internet di era information society ini juga turut menjadi pengaruh penting dalam lahirnya media baru. Media baru sendiri meliputi media sosial, website, blog, forum online, dan juga platform digital. Media baru juga membuat kita dapat mudah mengakses, mengonsumsi, dan berinteraksi mengenai informasi dengan mudah dan dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Para profesional media juga menyadari bahwa adaptasi terhadap media baru adalah suatu keharusan kita sebagai masyarakat untuk bertahan menghadapi tantangan media massa di era digital ini. Nah, sekarang apa sih pengaruh konvergensi media? Dengan kemasan media massa yang semakin bervariatif, tentunya akan membawa perubahan transisi dari perkembangan media dan akses informasi terhadap masyarakat. Salah satu contohnya adalah dengan penyajian informasi pada media cetak seperti majalah dan koran, kini dengan hadirnya kemasan berita dalam berbagai bentuk seperti konten video, live streaming, dan via website, pastinya akan mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi. Melalui konsep digital inilah yang memudahkan berbagai informasi baik dalam bentuk gambar, grafis, ataupun audiovisual masuk dengan mudah dapat diakses melalui perangkat pribadi atau media lainnya di era sekarang. Dampak positif dari konvergensi media, yang pertama itu perusahaan media di Indonesia yang awalnya mereka hadir dalam bentuk media cetak seperti koran, namun sekarang setelah melakukan konvergensi media, mereka dapat hadir dalam sebuah website, channel YouTube, dan akun sosial media lainnya. Yang kedua, dengan hadirnya konvergensi media, masyarakat bisa mendapatkan atau mengakses berita melalui gadget serta bisa membagikan ke orang lain secara luas dan cepat. Selain itu, dengan hadirnya konvergensi media, berarti kompetisi antar media juga semakin tinggi. Berbagai perusahaan media harus berlomba-lomba dalam mengabarkan berita kepada masyarakat, mulai dari mengutamakan kecepatan hingga diferensiasi konten. Lebih tepatnya, konvergensi media tidak hanya berdampak pada proses jurnalistik serta perusahaan media, namun juga pada kehidupan masyarakat, mulai dari pola konsumsi berita hingga pentingnya literasi media saat ini. Nah, kaitannya antara informasi society dengan konvergensi media adalah informasi society atau masyarakat informasi merupakan masyarakat yang menggunakan media sebagai wadah untuk sarana bertukar informasi. Sementara konvergensi media hadir untuk meningkatkan wadah sarana berkomunikasi melalui alat dan infrastruktur teknologi untuk dimanfaatkan oleh masyarakat informasi itu sendiri. Nah, contohnya pemanfaatan media dalam sarana berkomunikasi dan bertukar informasi adalah Kompas atau Tribunes yang menggunakan website seperti blog dan lain sebagainya untuk bertukar informasi dan memberikan informasi dalam bentuk berita. Society yang dipengaruhi konferensi media. Yang pertama itu ada perubahan yang diperoleh konferensi media juga dapat mengubah semua elemen informasi menjadi digital. Nah, yang kedua adanya konferensi media juga berarti kompetisi antar media juga semakin tinggi. Nah, yang ketiga adanya aplikasi seperti Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, dan juga Google. Dengan ada hadirnya aplikasi ini yang sangat membantu masyarakat mengakses informasi lewat gadget mereka masing-masing dan membagikannya ke orang lain. Bahkan berdiskusi soal pemberitaan yang sedang hangat diperbincangkan, namun juga kita sebagai masyarakat harus juga pintar-pintar mengkonsumsi berita-berita saat ini. Nah, seperti contoh kasus yang saya ambil ada Ice Cold yang didokumentasikan dan dipublikasikan lewat berbagai media sehingga banyak orang yang dapat informasi ini secara cepat. Ada banyak orang yang pula tertarik dengan informasi terkait kasus kopi cyanida, bahkan sampai terdapat pro dan kontra.
Kasus ini memang sudah lama, sekitar 7 tahun lalu, tapi kasus ini dibuka kembali karena terdapat kejanggalan dalam bukti-bukti yang diberikan oleh keluarga korban, dan juga banyak masyarakat yang bersatu membahas kasus ini seperti di aplikasi Instagram, TikTok, dan Twitter. Mereka bersatu untuk mengumpulkan dan mencari bukti-bukti dalam kasus ini lewat dari wawancara ayah korban dan juga CCTV. Selanjutnya ada manfaat dari konvergensi media massa. Informasi akan lebih mudah dijangkau oleh manusia, yang dimana tadinya mungkin masyarakat lebih dominan menggunakan koran dan harus menunggu pengantar koran harian lewat di depan rumah, tapi sekarang karena adanya koran digital, orang jadi lebih gampang nih menemukan informasi baru tanpa harus menunggu terlalu lama. Yang kedua ada segala informasi lebih berkembang di multimedia, yang dimana mungkin dulu hanya ada suara, tapi sekarang berkembang dengan bertambahnya mungkin gambar atau video yang membuat penonton atau siapapun yang terlihat lebih tertarik dengan pembahasan tersebut dan mungkin bisa membuat bertambahnya bayangan pada orang-orang yang mendengarkan. Lalu selanjutnya ada dampak dalam bidang. Yang pertama ada bidang sosial, WhatsApp dan BBM. Pembaruannya adalah WhatsApp dan bidang lawasnya adalah BlackBerry Messenger. Sebelum berkembang dan adanya WhatsApp, masyarakat lebih banyak menggunakan BlackBerry Messenger, yang dimana dulu BlackBerry Messenger hanya menyediakan fitur status hanya dengan ketikan. Tetapi di WhatsApp sekarang status bisa merupakan media seperti foto, video, teks, atau pesan suara. Selanjutnya ada bidang ekonomi. Di sini saya menggunakan contoh e-commerce Shopee, yang dimana merupakan e-commerce nomor satu yang selalu digunakan oleh masyarakat Indonesia. Dalam satu aplikasi ini mencakup semua keinginan dan kebutuhan masyarakat. Sebelum adanya Shopee atau e-commerce lain, mungkin sebagian orang menggunakan fitur market yang ada pada Facebook, yang dimana kita harus repot-repot masih melakukan COD dengan cara person to person, yang dimana kita harus melakukan transaksi secara langsung. Penjual membawa barang, pembeli membawa uang. Tetapi berkembangnya zaman, berkembangnya teknologi juga di bidang ekonomi, juga dapat mempermudah yang tadinya COD harus dilakukan penjual dan pembeli, tetapi dengan Shopee sistem COD bisa dilakukan oleh kurir langsung ke alamat tujuan pembeli. Perkembangan ini mempermudah pembelian maupun penjualan. Selanjutnya ada jurnalistik. Contoh nyata konvergensi media di Indonesia ialah perusahaan media Kompas. Awalnya Kompas hadir dalam bentuk media cetak, yakni koran, namun setelah melakukan konvergensi media, manajemen Kompas meluncurkan portal berita kompas.com, channel YouTube Kompas TV, serta e-paper Kompas. Baik, karena tadi teman-teman sudah membahas mengenai information society dan konvergensi media, begitupun penerapannya, apa perubahannya, di sini saya akan menjelaskan mengenai ada nggak sih kira-kira kebijakan yang membawahi information society dan konvergensi media. Pastinya dengan huru-haranya, dengan naik turunnya perubahan yang ada di masyarakat informasi dan konvergensi media, ada pemerintah yang memberikan undang-undang ataupun suatu peraturan yang akan mengatur bagaimana berjalannya era ini. Yang pertama, yang dapat kita temui di Indonesia, tidak hanya pada era ini ya, tapi sudah dibentuk dari era sebelumnya, yaitu Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jadi memang undang-undang ini mengatur masyarakat tentang pertukaran informasi elektronik dan juga transaksi elektronik. Nah, informasi elektronik itu apa aja? Informasi elektronik ini bisa berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, dan lain-lain. Intinya contohnya misalnya kita upload di sosial media, ada pencemaran nama baik, ada kesalahan yang kita ketik, itu semua ada hukum yang mewadahinya. Lalu juga untuk transaksi elektronik, yaitu segala pertukaran yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya. Semua yang dilakukan di dalam media elektronik, di dalam media baru dari konvergensi media, ini semua diatur juga dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Nah, selanjutnya ada juga UU KIP. Kalau UU ITE ini kan lebih ke masyarakatnya, pengaturan akan masyarakat, informasi, konvergensi media, pokoknya segala sesuatu yang dilakukan secara digital. Kalau UU KIP lebih kepada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang sebenarnya diciptakan untuk pemerintah nih. Jadi pemerintah ini sebenarnya diatur loh dalam memberikan informasi kepada masyarakat ya, nggak bisa sembarangan dan semuanya ada peraturannya. Dan khususnya untuk menginformasikan upaya pemerintah dalam melaksanakan kewajibannya. Jadi 3 aspek ini tadi, yang pertama obligation to tell, yang kedua right to know, dan yang ketiga access to information. Jadi kedua undang-undang ini adalah undang-undang yang membawahi masyarakat informasi dan juga konvergensi media yang sekarang sedang terjadi di antara kita semua. Berikut adalah beberapa daftar pustaka yang kami pakai.
Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.